Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak serta rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wida Delpiana Pratami dari kelas 1 BPPKH, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Terapan. Hari ini kita akan membahas instrumen dasar dalam logika aljabar, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Persamaan linear memungkinkan kita untuk mencari nilai presisi dari sebuah variabel yang tidak diketahui dalam suatu sistem yang seimbang. Pembahasan kita akan terbagi ke dalam 4 bagian utama agar pembahasan berlangsung secara sistematis. Yang pertama, kita akan membahas identifikasi konsep. Memahami definisi kalimat terbuka, variabel, koefisien, dan konstanta. Dan yang kedua, kita akan membahas analisis sifat. Membedakan perlakuan operasi hitung pada persamaan dan pertidaksamaan, terutama saat melibatkan bilangan negatif. Dan yang ketiga, kita akan membahas metode penyelesaian. Di dalam metode penyelesaian, kita akan membahas langkah-langkah prosedural untuk mengisolasi variabel, baik dalam bentuk bilangan bulat maupun pecahan. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita akan membahas visualisasi himpunan, yaitu cara mempresentasikan solusi melalui garis bilangan dan interval. Saya berharap video ini dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi rekan-rekan untuk memperkuat pemahaman dasar aljabar. Nah, jadi di video ini kita akan membahas yang pertama yaitu definisi, yang kedua identifikasi konsep, yang ketiga analisis sifat, yang keempat bentuk umum, yang kelima metode penyelesaian, dan yang keenam atau yang terakhir kita akan membahas visualisasi himpunan. Sebelum kita masuk ke penjelasan intinya, kita akan membahas definisi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel adalah instrumen matematika dalam aljabar yang berfungsi sebagai kalimat terbuka untuk menyatakan hubungan logis antara dua ekspresi matematis. Keduanya memiliki fondasi yang sama, yaitu hanya melibatkan satu jenis variabel atau lambang pengganti bilangan dengan pangkat tertinggi tepat 1. Keduanya dibedakan oleh operator penghubung dan karakteristik. Yang pertama, persamaan linear satu variabel. Menggunakan tanda sama dengan. Secara filosofis, persamaan linear satu variabel mempresentasikan sebuah titik keseimbangan mutlak. Logika yang dibangun adalah mencari satu nilai presisi yang membuat kedua ruas menjadi identik. Jika divisualisasikan pada garis bilangan, solusinya berupa satu titik tetap. Selanjutnya, pertidaksamaan linear satu variabel. Menggunakan tanda ketidaksamaan, pertidaksamaan linear satu variabel tidak berbicara tentang titik tetap, melainkan tentang ambang batas atau ruang lingkup. Logika yang dibangun adalah menentukan wilayah nilai yang memenuhi syarat batasan tertentu. Solusinya bukan merupakan nilai tunggal, melainkan sebuah himpunan penyelesaian yang mencakup interval atau rentang nilai, yang jika divisualisasikan pada garis bilangan berupa daerah yang diarsir. Jadi kesimpulannya, jika persamaan linear adalah alat untuk mencari kepastian, maka pertidaksamaan linear adalah alat untuk memetakan kemungkinan dan batas di dalam satu dimensi linear. Poin-poin yang menyatukan keduanya, yang pertama, karakteristik atau linear. Variabelnya tidak boleh berpangkat 2, akar, atau pangkat negatif. Grafiknya selalu berupa garis lurus. Yang kedua, struktur atau satu variabel. Fokus pada satu jenis ketidaktahuan, menyederhanakan kompleksitas masalah menjadi satu dimensi.
Dan yang terakhir, prinsip keseimbangan. Setiap operasi, baik tambah, kurang, kali, maupun bagi, yang dilakukan di ruas kiri harus dilakukan di ruas kanan untuk menjaga validitas kalimat matematika tersebut. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas poin-poin yang ada di identifikasi konsep. Yang pertama, kita akan memahami definisi kalimat terbuka, yang kedua variabel, yang ketiga koefisien, dan yang terakhir ada konstanta. Yang pertama, kita akan membahas definisi kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka itu? Dalam logika matematika, kalimat terbuka adalah sebuah pernyataan yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, apakah benar atau salah, karena masih mengandung unsur yang nilainya belum diketahui, yang kita sebut dengan variabel. Ada 3 ciri utama kalimat terbuka. Yang pertama, memuat variabel. Mengandung lambang, biasanya huruf kecil seperti X, Y, P, dan N, yang mewakili anggota dari suatu himpunan semesta. Dan yang kedua, nilainya dinamis. Nilai kebenaran kalimat tersebut sangat bergantung pada bilangan atau objek apa yang kita gunakan untuk menggantikan variabel tersebut. Dan yang ketiga, akan menjadi pernyataan. Jika variabelnya diganti dengan nilai tertentu, maka kalimat terbuka tersebut akan berubah menjadi sebuah pernyataan atau kalimat tertutup yang bisa dinilai benar atau salah. Yang selanjutnya ada contoh sederhana dari kalimat terbuka. Misalnya, X ditambah 5 sama dengan 12. Kita tidak tahu ini benar atau salah sebelum tahu berapa nilai X. Jika X sama dengan 7, maka kalimat menjadi 7 ditambah 5 sama dengan 12. Pernyataan tersebut dikategorikan benar. Jika X sama dengan 2, maka kalimat menjadi 2 ditambah 5 sama dengan 12. Contoh tersebut, pernyataannya salah. Adapun hubungan kalimat terbuka dengan persamaan dan pertidaksamaan. Dalam materi yang sedang kita pelajari, persamaan dan pertidaksamaan linier adalah contoh utama dari kalimat terbuka dalam matematika. Persamaan 2x sama dengan 10. Kalimat terbuka dengan penghubung sama dengan. Pertidaksamaan y lebih dari 3. Kalimat terbuka dengan penghubung lebih dari. Variabel dalam kalimat terbuka adalah ruang kosong yang menunggu untuk diisi. Tugas kita dalam menyelesaikan soal matematika adalah mencari nilai-nilai yang jika dimasukkan ke dalam ruang kosong tersebut akan membuat kalimat terbuka tadi menjadi pernyataan yang bernilai benar. Selanjutnya kita akan membahas variabel. Variabel atau sering disebut sebagai peubah adalah sebuah lambang atau simbol yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan yang nilainya belum diketahui dengan jelas atau dapat berubah-ubah. Variabel memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu simbol huruf. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil abjad seperti X, Y, Z, A, B, P, atau Q. Namun, dalam pemrograman atau pemodelan yang lebih kompleks, variabel bisa berupa kata seperti harga, strip barang, atau jumlah strip ternak. Yang kedua, representasi nilai. Variabel berfungsi sebagai tempat penampung atau placeholder untuk nilai yang akan dicari atau nilai yang bisa bervariasi. Adapun karakteristik yang terakhir yaitu sifat dinamis. Nilai sebuah variabel bisa berbeda-beda, tergantung pada konteks persamaannya. Misalnya, dalam X ditambah 2 sama dengan 5. Nilai X adalah 3, namun dalam X ditambah 2 sama dengan 10, nilai X berubah menjadi 8. Adapun peran variabel dalam persamaan dan pertidaksamaan. Tanpa variabel, kita tidak bisa membuat model matematika untuk masalah yang belum diketahui jawabannya.
Dalam persamaan, variabel membantu kita menemukan satu nilai spesifik yang membuat pernyataan bernilai benar. Dalam pertidaksamaan, variabel membantu kita mendefinisikan batas-batas nilai yang diizinkan atau himpunan penyelesaian. Adapun istilah terkait agar tidak tertukar. Dalam sebuah bentuk aljabar seperti 5x ditambah 10, ada 3 komponen. Yang pertama yaitu variabel, yaitu huruf X, nilai yang belum diketahui. Yang kedua koefisien, yaitu angka 5, angka yang menempel dan mengalihkan variabel. Dan yang terakhir yaitu konstanta, yaitu angka 10, nilai tetap yang tidak punya variabel. Pada slide selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian koefisien. Koefisien adalah faktor pengali yang terletak tepat di depan sebuah variabel. Jika variabel adalah misteri yang kita cari, maka koefisien adalah angka yang menunjukkan seberapa banyak atau seberapa besar variabel tersebut dalam sebuah hubungan matematis. Ada 3 karakteristik utama koefisien. Yang pertama, posisi. Selalu berdampingan atau menempel pada variabel. Misalnya dalam 7x, angka 7 adalah koefisiennya. Yang kedua ada fungsi operasional. Koefisien bekerja sebagai pengali terhadap variabel. Artinya, 7x memiliki arti logis, 7 kali nilai x. Dan yang terakhir, identitas angka. Koefisien bisa berupa bilangan bulat, pecahan, desimal, maupun bilangan negatif. Adapun peran dalam persamaan dan pertidaksamaan. Koefisien menentukan tingkat kemiringan atau kekuatan pengaruh variabel tersebut dalam sebuah sistem. Contoh, 2x sama dengan 10 dan 5x sama dengan 10. Meskipun konstantanya sama-sama 10, perbedaan koefisien 2 dan 5 akan menghasilkan nilai variabel x yang berbeda. Ada 2 kondisi unik mengenai koefisien yang penting untuk dipahami. Yang pertama, koefisien angka 1. Jika sebuah variabel berdiri sendiri, misal x atau y, maka sebenarnya terdapat koefisien 1 di depannya, yaitu 1x. Namun, dalam matematika, angka 1 ini biasanya tidak ditulis secara eksplisit. Dan yang kedua, koefisien negatif. Dalam min x atau min 3y, koefisiennya adalah min 1 atau min 3. Tanda negatif ini melekat pada koefisien dan sangat mempengaruhi hasil perhitungan, terutama pada pertidaksamaan. Selanjutnya kita akan membahas konstanta. Konstanta berasal dari kata konstan yang berarti tetap. Dalam sebuah ekspresi aljabar, konstanta adalah suku yang nilainya tidak berubah-ubah. Jika variabel adalah unsur yang misterius, maka konstanta adalah unsur yang pasti. Ada 3 ciri utama konstanta. Yang pertama, berdiri sendiri, tidak menempel pada huruf atau variabel manapun, berbeda dengan koefisien yang selalu menggandeng variabel. Yang kedua, itu nilai mutlak. Nilainya sudah jelas sejak awal, angka 5, min 10, atau 1/2 dalam sebuah persamaan adalah konstanta. Yang terakhir sebagai penyeimbang. Dalam penyelesaian soal, konstanta biasanya dikelompokkan menjadi satu di ruas yang sama, biasanya ruas kanan untuk mengisolasi variabel. Posisi dalam bentuk umum. Perhatikan bentuk umum PLSV berikut. AX ditambah B sama dengan C. AX adalah suku variabel, di mana A adalah koefisien dan X adalah variabel. B adalah konstanta, dan C juga merupakan konstanta. Dalam persamaan, 3X ditambah 12 sama dengan 30. Angka 12 dan 30 adalah konstanta. Nilainya sudah pasti dan tidak akan berubah. Dalam menyelesaikan soal, konstanta memiliki peran krusial. Yang pertama sebagai pindah ruas. Saat konstanta pindah ruas atau melewati tanda sama dengan atau tanda ketidaksamaan, tandanya akan berubah, positif menjadi negatif dan sebaliknya. Yang kedua sebagai penyederhanaan.
Kamu hanya bisa menjumlahkan atau mengurangkan konstanta dengan sesama konstanta. Kamu tidak bisa menjumlahkan konstanta dengan koefisien. Misalnya, 2x tambah 5 tidak bisa menjadi 7x. Jika variabel adalah elemen yang dinamis dan koefisien adalah pengalinya, maka konstanta adalah jangkar atau nilai pasti dalam sebuah persamaan yang memberikan batasan konkret sehingga kita bisa memecahkan misteri nilai variabel yang kita cari. Kita akan membahas analisis sifat, membedakan perlakuan operasi hitung pada persamaan dan pertidaksamaan, terutama saat melibatkan bilangan negatif. Analisis sifat operasi pada persamaan dan pertidaksamaan merupakan bagian paling krusial dalam aljabar. Meskipun keduanya terlihat serupa, terdapat perbedaan logika yang sangat mendasar, terutama ketika kita berhadapan dengan bilangan negatif. Persamaan linear atau prinsip keseimbangan mutlak. Pada persamaan sama dengan hubungan antara ruas kiri dan kanan adalah kesetaraan. Operasi hitung apapun, tambah, kurang, kali, bagi, yang dilakukan di kedua ruas tidak akan pernah mengubah jenis hubungan tersebut. Penjumlahan dan pengurangan. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, positif maupun negatif. Tetap menjaga keseimbangan. Perkalian dan pembagian. Mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, termasuk bilangan negatif, tidak mengubah tanda sama dengan. Contoh, min 2x sama dengan 10. Jika kedua ruas dibagi min 2, hasilnya adalah x sama dengan min 5, tanpa tanda tetap sama dengan. Pertidaksamaan linear, prinsip relasi ruang. Pada pertidaksamaan, hubungan antara ruas kiri dan kanan adalah relasi urutan. Mana yang lebih besar atau kecil? Di sini perlakuan terhadap bilangan negatif menjadi sangat berbeda. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Sama seperti persamaan, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan positif maupun negatif tidak akan mengubah arah tanda pertidaksamaan. Operasi perkalian dan pembagian, titik kritis. Ini perbedaan terbesar yang sering memicu kesalahan. Jika dikali atau dibagi bilangan positif, tanda pertidaksamaan tetap. Jika dikali atau dibagi bilangan negatif, tanda pertidaksamaan wajib dibalik. Mengapa tanda pertidaksamaan harus dibalik? Secara logika matematika, bilangan negatif memiliki sifat yang berlawanan dengan bilangan positif dalam hal nilai absolut. Kita tahu bahwa 2 kurang dari 5 jika kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Ruas kiri menjadi min 2, ruas kanan menjadi min 5. Pada garis bilangan, min 2 terletak di sebelah kanan min 5, yang artinya min 2 lebih besar dari min 5. Maka hubungan yang tadinya kurang dari harus berubah menjadi lebih dari. Jika tidak dibalik, min 2 kurang dari 5, maka pernyataan tersebut menjadi salah secara matematis. Selanjutnya kita akan membahas bentuk umum dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, bentuk umum persamaan linear satu variabel. Dalam matematika, bentuk paling sederhana atau standar dari sebuah persamaan linear satu variabel dituliskan sebagai AX ditambah B sama dengan C, atau dalam beberapa literatur ditulis AX ditambah B sama dengan 0. X adalah variabel atau peubah tunggal yang pangkatnya wajib 1. A adalah koefisien dari variabel X. Syaratnya A tidak boleh 0. B adalah konstanta di ruas kiri. C adalah konstanta di ruas kanan. Dan sama dengan adalah relasi sama dengan yang menunjukkan kesetaraan mutlak. Dan yang kedua, bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan memiliki bentuk yang serupa dengan persamaan, namun menggunakan simbol relasi ketidaksamaan. Bentuk umumnya adalah salah satu dari berikut ini. Yang pertama, AX ditambah B kurang dari C. Yang kedua, AX ditambah B lebih dari C. Sama seperti pada persamaan, A adalah koefisien, X adalah variabel pangkat 1, dan B, C adalah konstanta. Simbol ketidaksamaan
menunjukkan hubungan rentang atau batasan, bukan hasil yang tunggal. Bentuk umum ini adalah kunci bagi kita sebelum melakukan operasi pindah ruas atau menyederhanakan aljabar. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling praktis. Bagaimana cara menyelesaikannya? Inti dari penyelesaian aljabar adalah sebuah proses yang kita sebut dengan isolasi variabel. Isolasi variabel artinya kita ingin membuat variabel si misterius X tadi berdiri sendirian di satu ruas. Sementara semua angka lainnya terkumpul di ruas yang lain. Berikut adalah langkah-langkah proseduralnya. Yang pertama, prosedur pada bilangan bulat. Untuk bilangan bulat, kita menggunakan 3 langkah utama. Langkah pertama, sederhanakan ruas. Jika ada tanda kurung, gunakan sifat distributif. Jika ada suku sejenis di ruang yang sama, jumlahkan terlebih dahulu. Langkah kedua, kelompokkan atau transposisi. Pindahkan semua variabel ke satu sisi dan konstanta ke sisi lainnya. Ingat aturannya, pindah ruas. Setiap suku yang menyeberangi tanda sama dengan atau tanda ketidaksamaan akan berubah menjadi operasi lawannya. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Langkah ketiga, bagi dengan koefisien. Langkah terakhir adalah membagi kedua ruas dengan angka yang menempel pada variabel agar koefisiennya menjadi 1. Selanjutnya, yang kedua, prosedur pada bilangan pecahan. Seringkali kita bertemu dengan soal dalam bentuk pecahan yang terlihat rumit. Tapi tenang, ada sebuah strategi cerdas untuk menyelesaikannya. Metode eliminasi penyebut. Langkah yang pertama, identifikasi semua penyebut dalam persamaan. Langkah kedua, tentukan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut tersebut. Langkah ketiga, kalikan setiap suku di kedua ruas dengan KPK tersebut. Dengan langkah ini, pecahan akan secara ajaib hilang dan berubah menjadi bilangan bulat biasa, sehingga proses penyelesaian menjadi jauh lebih sederhana. Khusus untuk pertidaksamaan, ada satu aturan prosedural yang mutlak harus diingat. Jika di langkah terakhir Anda harus membagi atau mengalihkan variabel dengan bilangan negatif, maka arah tanda pertidaksamaan wajib dibalik. Tanpa membalik tanda, nilai kebenaran dari wilayah solusi Anda akan salah total. Jadi, selalu waspada saat bertemu dengan koefisien negatif. Langkah terakhir setelah variabel terisolasi adalah menyatukan solusinya. Jika dalam persamaan linear satu variabel, jawabannya adalah sebuah angka tetap, maka dalam pertidaksamaan kita menggambarkannya dalam garis bilangan. Bulatan kosong, jika tandanya kurang dari atau lebih dari. Bulatan penuh, jika tandanya mengandung unsur sama dengan. Arsirlah daerah yang sesuai dengan arah tandanya untuk menunjukkan wilayah semua nilai yang memenuhi syarat. Apakah urutan metode penyelesaian ini sudah cukup untuk dipahami? Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu visualisasi himpunan. Akan saya jelaskan di slide berikut. Baiklah, kita masuk ke pembahasan terakhir. Nah, jadi pada slide terakhir ini kita akan membahas tentang visualisasi himpunan. Apa sih visualisasi himpunan itu? Visualisasi himpunan adalah cara kita menggambarkan hasil akhir dari sebuah persamaan atau pertidaksamaan agar lebih mudah dipahami secara logika dan ruang. Dalam materi persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel, alat utama yang kita gunakan adalah garis bilangan. Nah, berikut ada 3 poin-poin inti. Yang pertama, fungsi garis bilangan. Jika persamaan linear satu variabel hanya menghasilkan satu titik pasti, maka pertidaksamaan linear satu variabel menghasilkan sebuah wilayah atau rentang nilai.
Garis bilangan membantu kita melihat di mana wilayah jawaban benar itu berada. Poin kedua, aturan titik atau bulatan. Ini adalah hal pertama yang harus diperhatikan pada angka pembatas. Bulatan kosong digunakan untuk tanda kurang dari atau lebih dari. Artinya, angka tersebut hanya sebagai batas dan tidak termasuk dalam solusi. Bulatan penuh digunakan untuk tanda kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Artinya, angka tersebut adalah bagian dari solusi. Poin ketiga, arah arsiran atau panah. Arah panah menentukan nilai mana saja yang memenuhi syarat. Panah ke kanan untuk tanda lebih besar atau sama dengan, menunjukkan nilai yang semakin positif. Panah ke kiri menunjukkan tanda lebih kecil, menunjukkan nilai yang semakin negatif. Berikutnya ada salah satu contoh cepat. Jika kamu mendapatkan hasil akhir X lebih dari 2, gambar garis bilangan, beri bulatan kosong tepat di angka 2. Tarik garis atau arsiran ke arah kanan. Dan jika hasilnya X kurang dari atau sama dengan 5, beri bulatan penuh di angka 5. Tarik garis atau arsiran ke arah kiri. Visualisasi ini adalah cara kita memotret jawaban. Dengan melihat bulatan dan arah arsirannya, kita bisa langsung tahu apakah sebuah angka termasuk dalam solusi yang kita cari atau tidak. Demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita telah mempelajari bagaimana mengisolasi variabel dengan prinsip keseimbangan ruas, memahami perubahan tanda pada pertidaksamaan, hingga mempresentasikan solusi ke dalam garis bilangan. Dari pembahasan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penguasaan atas persamaan dan pertidaksamaan linear bukan sekadar tentang prosedur aritmatika, melainkan tentang ketajaman logika dalam menjaga konsistensi operasional di kedua ruas. Perlu kita ingat kembali bahwa ketelitian dalam setiap langkah operasional, terutama pada bentuk pecahan dan perkalian negatif, adalah kunci dalam mendapatkan himpunan penyelesaian yang akurat. Pemahaman yang kuat pada materi ini akan memudahkan teman-teman semua dalam mempelajari topik matematika yang lebih kompleks maupun dalam analisis data di bidang studi masing-masing. Saya sangat menyarankan teman-teman semua untuk selalu mencoba latihan soal yang ada. Teman-teman bisa mencarinya di video-video lain untuk memperdalam penguasaan materi di persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan perspektif yang jelas dan mempermudah proses pembelajaran teman-teman sekalian. Silakan teman-teman memanfaatkan referensi tambahan yang ada untuk terus mengasah kemampuan analisis. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Saya Widya Delpiana Pratami, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.